Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, dan salam sayang untuk kalian semua. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang sesuatu apa jua pun. Topik pembicaraan kita kali ini adalah mengenai ada sebuah tanda tanya. Kenapa hidup terasa susah? Kenapa hidup terasa sulit? Ini pertanyaan yang diajukan oleh beberapa orang yang merasa bahwa hidupnya selalu susah dan hidupnya selalu sulit. Apakah sebabnya? Untuk itu kita harus introspeksi diri. Dalam hidup ini kita harus mempunyai sikap yang wajar, sikap yang tidak melawan situasi yang diinginkan. Misalnya, yang pertama, kita harus menghargai uang. Kita harus menghargai duit, ya. Jadi misalnya uang itu dilipat bagus-bagus, disusun bagus-bagus, ya. Kalau kertas, ya, lipatannya bagus. Jangan asal dilipat, misalnya berserakan di dalam tas, misalnya, ya, atau di dalam kantong, seperti kurang dihargai. Jadi hargailah uang itu, disusun bagus-bagus, walaupun uang kecil, apalagi uang besar, dan walaupun uangnya bukan uang baru, tapi disusunlah yang rapi dan dilipat bagus-bagus, masukkan ke dompet atau ke dalam tas dan sebagainya itu. Jadi uang itu jangan dibuat seperti dilipat tak menentu, ya, berserakan, ya. Apalagi uang receh, ya. Uang receh walaupun dia itu uang kecil, kita jangan anggap remeh. Kasihkan tempatnya yang bagus supaya dia itu tidak berserakan, misalnya kalau di rumah, ya. Dan kita jangan malu membawa uang recehan itu kalau kita berbelanja. Jadi uang recehan itu perlu, ya, karena uang kecil kadang-kadang perlu juga kalau kita belanja, ya, tidak ada baliknya, dan kita ada uang kecil, tentu kita membayar ujung daripada harga barang itu dengan uang recehan. Kemudian yang kedua adalah kalau makan, ambillah makanan itu secukupnya, ya, berapa yang habis kita. Jangan diambil banyak-banyak, sebab kalau bersisa nanti tentu akan terbuang. Saya masih melihat bahwa masih banyak kita ini yang kalau makan mengambil nasi itu banyak-banyak, apalagi di tempat pesta-pesta, ya, kemudian bersisa dan tidak dimakan lagi, dan ini akan terbuang. Begitu juga misalnya aqua, ya, aqua baru diminum sedikit terus ditinggalin. Jadi kalau mau minum aqua, minumlah sampai habis, ya. Memang, ya, itu mungkin bukan kita yang beli, ya, yang beli adalah orang. Kita minum bersisa banyak, kita nggak ada rugi. Tapi dilihat dari satu sisi nanti, kita ini tidak menghargai makanan dan minuman tersebut. Jadi justru karena itu, ya, kita pun dalam hidup ini sulit, karena makanan itu, minuman itu kita jangan remeh. Jadi walaupun nampaknya adalah benda biasa, bisa saja mereka itu juga berdoa, bisa bertasbih dan memohon kepada Tuhan kalau mereka itu disia-siakan. Didoakannya supaya kita ini tidak banyak rezekinya, berkurang rezekinya, atau tidak punya rezeki, gitu, ya.
Kemudian yang ketiga, kita itu jangan pelit bersedekah, ya. Walaupun uang kecil-kecil, ya, uang receh, kita bersedekahlah kepada orang-orang peminta-minta yang nampaknya memang harus dikasihani, ya. Jadi memang kadang-kadang peminta ini tidak semuanya jujur, ada juga yang memang istilahnya nggak perlu dibantu, tapi dia meminta-minta juga. Makanya kita harus selektif dalam memberikan sedekah kepada orang-orang, apalagi namanya anak-anak, ya. Begitu juga ngasih makan orang, ya, ngasih beli makanan, kasih makan kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap rezeki yang akan kita dapatkan. Kemudian kita ramah, ya. Ramah kita terhadap orang. Ramah, tidak muka muram, ya, sering senyum, dan ini juga bisa membuka, ya, pintu rezeki kepada kita. Kalau kita tidak ramah dan selalu bermuka muram dan tidak pernah senyum, bisa saja ini mengakibatkan rezeki itu menjauh dari kita. Jadi kira-kira begitulah yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dalam banyak hal kita harus meninjau bagaimana sikap kita selama ini, sehingga rezeki itu jauh, ya, sehingga hidup kita terasa susah, terasa sulit, padahal kita sudah berusaha untuk bisa hidup dengan senang, bisa hidup dengan tidak susah dan tidak sulit. Jadi kuncinya adalah kita menghargai rezeki yang diberikan Allah kepada kita, baik dalam bentuk uang, dalam bentuk minuman, maupun bentuk makanan. Jadi hargailah uang itu, jangan dilipat di kantong atau di tas begitu saja, seperti kertas-kertas yang nggak ada harganya. Peliharalah dengan bagus, ya. Uang recehan juga dikumpul, ya, di satu tempat tertentu supaya tidak berserak. Dan kalau kita makan janganlah bersisa, ya, dan jangan terbuang, ya. Atau juga kalau minum, ya, usahakanlah minuman itu habis. Jadi jangan bersisa, jangan dikatakan ini harus bersisa. Ada orang juga yang sengaja menyisakannya, barangkali itu untuk setan, ya. Kemudian kita jangan pelit bersedekah, memberi makanan kepada orang-orang yang susah, ya. Kemudian kita ramah, muka kita berseri-seri, senyum dan sebagainya itu, sehingga rezeki itu makin dekat dengan kita. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, ya, kita harus ingat kepada Allah. Tempat kita meminta, ya, yang memberikan rezeki kepada kita itu adalah Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, mudah-mudahan Allah pun akan ingat kepada kita dan tidak membiarkan kita dalam keadaan kekurangan, kelaparan, kehausan dan sebagainya itu. Ingatlah kepada Allah supaya Allah tetap mengingat kita. Jadi bagaimana cara mengingat Allah? Tentu caranya adalah dengan mengerjakan amal-amal yang diwajibkan, ya. Amal awal yang diwajibkan itu misalnya sholat 5 waktu, usahakanlah, ya, supaya jangan ada yang tertinggal. Dengan bersolat 5 waktu, mudah-mudahan Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan jangan lupa, ya, sesudah sholat kita berzikir sebentar, tak usah lama-lama, kalau lama pun ya lebih bagus, dan berdoa. Dalam doa itulah bermunajat kepada Allah, mintalah apa yang kita minta, ya, minta apa yang kita inginkan sesuai dengan keadaan kita, ya. Jadi mintalah rezeki supaya dilapangkan Tuhan hidup ini tidak berada dalam keadaan sulit. Itulah kira-kira yang ingin saya sampaikan, supaya kita itu hidupnya senang, ya, hidupnya tidak susah, tidak sulit dan sebagainya itu. Tolong disampaikan kepada kawan-kawan, karena ini adalah masalah hidup, masalah kehidupan, dan masalah kenikmatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat.